Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Kita akan mengerjakan pemasangan pompa pendorong dan pemasangan gearbox mesin cuci yang kemarin-kemarin sehabis servis AC gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah persiapan untuk memasangkan pompa air yang fungsinya untuk mendorong tekanan ke distribusi, serta otomatiknya kami mempergunakan flow switch saja. Inilah flow switchnya ya, seperti ini. Jadi jenis pompanya non otomatis ya, jenis pompanya yang biasa, lalu kita tinggal nambah beli dia punya flow switch. Nah, nanti keunggulan serta kekurangan mempergunakan flow switch nanti saya sampaikan setelah proses pemasangan ini selesai ya. Oke lah, kita mulai pemasangan. Seperti biasa material-materialnya udah kita lengkapi karena kemarin sudah tahu letaknya ya. Ini shock drat yang ukuran 1 in dratnya, sementara shocknya setengah in. Kita ngikutin dia punya pipa instalasinya ya ke distribusi karena sudah mempergunakan ukuran setengah in gitu ya. Nah, ini sempat hujan tadi ya, jadi kami ngaso dulu. Setelah sekarang hujannya sudah reda, kita lanjut lagi return inlet outletnya ke pompa nih ya. Ini untuk ke outletnya ke distribusi. Ini yang ini, lalu ada flow switch ya. Ini flow switchnya. Jadi flow switch ini kita pasang dari pipa itu, dari pompa itu udah outletnya ya, dari outletnya. Serta ini kabel power supply ya, yang putih ini dari arus listrik. Penyambungannya seperti itu. Kalau di sini kurang jelas nanti saya kasih skemanya ya. Barangkali Anda ingin mengetahui seperti apa sih sambungannya, padahal sebetulnya sangat mudah sekali sih. Nah, ini juga tidak kalah penting ya, kami belikan pengki ya. Sederhana aja lah, yang penting tidak secara langsung kena air hujan ketika hujan ya. Nanti kita pasang itu gitu ya. Skemanya ya seperti ini nih ya. Mudah-mudahan bagi Anda terutama pemula sangat memahaminya ya. Ya, pada intinya sebetulnya yang namanya flow switch itu sebagai saklar untuk menghidupkan pompa secara otomatis, cuman dikendalikan oleh aliran air. Itu aja, simpelnya tuh itu ya. Oke, seperti ini kelistrikannya, silahkan simak. Oke, kita lanjut ya. Setelah ini kelistrikannya kita rapihkan ya, seperti ini kita solasi, amankan ya. Nah, kenapa kami inlet outletnya dari pompa tersebut dibikin seperti ini? Karena ada rencana adalah untuk penyimpanan penutupnya nanti supaya mudah mengikatnya gitu ya. Jadi kalau tata letak masalah pemasangan pompa apalagi pemipanya itu tergantung kondisi di area masing-masing lah gitu ya. Jadi tidak bisa persis sama dari apa yang kami sampaikan gitu ya, karena tergantung area lokasi penyimpanannya gitu ya. Nah, pas kebetulan emang ini area terbuka, mau tidak mau kami harus mempersiapkan penutupnya gitu ya. Nah, oke, kita coba ya. Nih sudah mulai hidup. Oke lah, kita sudah aktif ini ya pompanya. Kita rapihkan penutupnya seperti ini. Kita mempergunakan pengki saja yang biasa dipakai orang-orang bangunan ya. Kita tes di bawah. Nah, inilah hasilnya ya. Yang tadinya waduh, lepas lagi. Oh, sampai lepas ya. Ini harus dikuatkan juga di kerannya nih, dia punya selang ya. Nah, seperti inilah hasilnya ya. Deras sekali. Sekarang sudah bisa untuk dipergunakan untuk mandi shower. Oke, nah seperti ini ya, tuntas sudah untuk pemasangan pompa.
Oke, dah seperti ini ya, tuntas sudah untuk pemasangan pompa pendorong gitu ya. Apa bedanya sih pompa pendorong dengan pompa biasa? Ya sama aja gitu ya. Pompa biasa yang kapasitas daya hisapnya 9 meter, naiknya 9 meter, ya di sini kita pergunakan untuk pompa pendorong airnya ngambil dari water turn gitu ya. Bisa dipergunakan untuk ngambil air dari sumur juga bisa, yang penting kapasitasnya maksimalnya 9 meter gitu aja ya. Sama aja dengan pompa tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai keunggulan dan kekurangan saat menggunakan Matic Plow Suite. Oke, tadi di awal sudah kami sampaikan ya, Plow Suite maupun Press Suite itu intinya adalah sebagai saklar. Simpelnya itu seperti itu. Kalau Plow Suite itu sebagai saklarnya, arus listrik yang menuju ke pompa cuman dikendalikan oleh adanya aliran air yang mengalir, maka si switch-nya tersebut akan on. Ketika berhenti aliran air, berarti si plow switch-nya tersebut akan meng-off-kan dia punya pompa. Seperti apakah ngalir atau on-off-nya itu? Ketika kita membuka air ya, dipergunakan baik di kamar mandi, di keran-keran, saat dibuka berarti ada air mengalir. Nah, si plow switch itu akan bekerja karena ada aliran air, maka akan on dia pompa. Ketika keran kita tutup ya, berarti berhenti aliran air. Nah, maka si plow switch tersebut karena tidak ada aliran air, maka akan meng-off-kan dia punya arus listrik yang menuju ke pompa gitu ya. Nah, lalu yang itu sistem kerjanya seperti itu. Nah, lalu keunggulannya seperti apa sih mempergunakan plow switch? Jadi begini. Keunggulannya ketika kita mempergunakan air ya. Contohnya tidak perlu deras-deras. Seperti apakah mempergunakan air yang tidak perlu deras-deras saat ngambil air wudhu? Itu tidak mungkin membuka keran secara full. Saat cuci piring itu juga sama, keran tersebut tidak akan dibuka secara full. Lalu pengisian air tersebut ke kloset, itu pun air yang masuk ke kloset itu kecil. Nah, kalau mempergunakan plow switch ya, yang penting ada aliran air mengalir, maka pompa tersebut akan hidup. Jadi ketika keran tersebut dibuka separuh pun, sekecil apapun seperti yang masuk ke dalam bak dia punya kloset, si pompa tersebut akan continue hidup. Itu ya. Nah, berbeda dengan pressure switch. Kalau pressure switch ya, ketika kita mempergunakan air kecil, dikecilin gitu kerannya seperti yang masuk ke dalam kloset, dia punya Matic, dia punya pressure switch itu akan bunyi cetak-cetik, mati hidup pompanya tersebut. Karena tekanannya air yang keluarnya itu diperkecil. Beda dengan yang langsung dibuka full kerannya. Pressure switch pun akan continue meng-on-kan dia punya pompa. Hanya di situ aja perbedaannya gitu ya. Nah, terus kekurangannya seperti apa sih kalau mempergunakan plow switch? Begini, sedikit ya, hanya sedikit saja. Ketika awal kita membuka keran, berbeda dengan yang mempergunakan pressure switch. Kalau mempergunakan plow switch, setelah keran air itu dibuka, dia tidak langsung deras. Ada jeda cuman hitungan 0, sekian detik ya. Begitu dibuka, kecil dulu langsung besar. Karena menunggu dulu ada aliran air yang mengalir gitu. Berbeda dengan yang mempergunakan pressure switch. Begitu buka keran, langsung pompa nyala. Karena tekanannya berkurang di pompa tersebut. Gitu ya. Hanya itu aja kekurangannya untuk mempergunakan plow switch, hanya itu aja ya. Yang jelas mempergunakan plow switch itu mengatasi pompa pendorong yang suka cetak-cetik saat kerannya itu tidak dibuka full. Itu aja ya, menghindarkan hal tersebut. Itu sangat boros sekali dibandingkan dengan istilahnya
kelistrikannya yang mempergunakan dayanya dibandingkan yang cetak-cetik dengan yang kontinu. Setiap pompa mati hidup, on, setar. Nah, setar ini ya, awas setar ini tarikannya besar. Jadi begitu on off ini ada setar gitu ya. Berhenti setar. Nah, saat setar ini ampere tuh naik lebih tinggi dari kapasitas pompanya ketika hidup kontinu. Itu sangat boros sekali. Berbeda dengan yang kontinu hidup pompa gitu ya. Jadi masalah pressure switch-nya di sini kami tidak perlu jelaskan, cuman tadi hanya dibandingkan dengan mempergunakan pressure switch ya seperti itu. Karena di sini kami membahasnya masalah flow switch, jadi yang kami sampaikan juga keunggulan serta kekurangan saat menggunakan flow switch. Ya seperti itu ya. Oke, itu saja ya yang bisa kami sampaikan perihal di pompa akhirnya. Oke, sekarang berlanjut ke masalah rencana ini masang dia punya gearbox ya. Mesin cuci ya 2 lubang. Ini barangkali bagi Anda yang mengalami permasalahan yang sama, tanda-tanda gearbox rusak. Ini juga kami dapat laporan dari customer karena mesin cuci ini ditempatkan di area kering ya. Tiba-tiba di lantai itu kok ada air seperti air karat. Nah, hati-hati ya. Setelah itu kejadian, segera periksa, tengok ke bagian dalamnya, dibuka penutupnya. Ketika ada cipratan-cipratan di area bodi itu, gearboxnya udah bocor. Bahkan di kerucut gearbox tersebut akan kelihatan ada genangan air. Itu tanda-tanda gearbox bagi orang awam yang kalau seandainya seperti apakah gearbox yang sudah mulai mengalami permasalahan seperti itu, segera ganti supaya menjaga ya tidak merembet ke yang lainnya seperti merembet nyipratnya air dari gearbox tersebut ke dinamo. Biayanya nanti akan lebih mahal sekali, harus ganti 2 dinamo karena terguyur keciprat oleh gearbox yang bocor. Spin kena, dinamo dia punya mencuci pun kena. Bisa Anda lihat dari yang kami tampilkan ini, sekarang udah kami sedikit dia punya karatnya kita bersihin, lalu kita semprot saja dengan warna hitam ya, jangan sampai istilahnya karatnya itu mencolok sekali gitu. Nah seperti itulah ya proses kami dalam mengganti gearbox. Cuman ini sekedar apa ya disebutnya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda yang benar-benar masalah awam masalah hal tersebut ya. Jadi kalau mengalami kejanggalan seperti di lantai itu tadinya kering, lantainya kering, kok tiba-tiba lagi mencuci kok basah, ada air gitu ya, segera ditengok, dibuka aja, jangan sampai istilahnya bocornya itu dari gearbox ya. Siapa tahu dari pembuangan drainnya mesin cuci juga bisa gitu, selangnya bocor juga bisa. Jadi alangkah baiknya diperiksa, dibuka penutupnya, gampang kok dibuka penutupnya, tengok ke dalam mempergunakan senter. Kalau ada cipratan, ternyata di cipratan bodi sekelilingnya bahkan ke bodi dinamonya sudah mulai kelihatan ada karat, segera ganti itu gearbox, karena gearbox itu mengalami kebocoran, supaya nanti kerusakannya tidak merembet ke dinamo ya. Seperti itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga dari apa yang kami katakan, dari kami sampaikan ini sedikitnya ada manfaat. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.